Pernahkah kita merasa terperangkap dalam pusaran pikiran yang tak kunjung usai? Seperti ombak yang terus menghantam pantai, kekhawatiran datang tanpa diundang, membisikkan ketakutan yang belum tentu nyata. Kita berpikir bahwa dengan mengkhawatirkan sesuatu, kita sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, apakah benar demikian? Kekhawatiran, seperti bayangan di senja hari, tampak begitu nyata tetapi tak bisa digenggam. Kita duduk diam dalam keheningan malam, membayangkan skenario yang belum terjadi, kegagalan, kehilangan, atau penderitaan yang mungkin menanti di tikungan kehidupan. Namun, apa hasilnya? Apakah kekhawatiran itu benar-benar membantu kita menghadapi kenyataan? Kenyataannya, kekhawatiran tidak pernah mengubah apapun selain perasaan kita sendiri. Ia tak memiliki daya untuk membelokkan kejadian, tak mampu memperbaiki keadaan, dan tak bisa menyusun masa depan sesuai keinginan kita. Yang ia lakukan hanyalah menyedot energi, membuat hati gelisah, dan melemahkan semangat. Seringkali, kita terlalu sibuk mengkhawatirkan sesuatu yang, pada akhirnya, tidak pernah terjadi. Bukankah hidup telah membuktikan bahwa sebagian besar ketakutan kita hanyalah fata morgana? Berapa banyak malam yang kita habiskan dengan pikiran gelisah, hanya untuk menyadari keesokan harinya bahwa segalanya baik-baik saja? Berapa banyak skenario buruk yang kita susun di kepala, namun pada akhirnya tak pernah menjadi kenyataan? Pikiran memiliki kecenderungan untuk membesar-besarkan ketidakpastian, menciptakan ketakutan dari sesuatu yang belum terbukti. Seperti anak kecil yang melihat bayangan di dinding dan mengiranya sebagai monster, kita pun sering tertipu oleh pikiran kita sendiri. Kita lupa bahwa yang membuat kita menderita bukanlah kenyataan, melainkan cerita yang kita ciptakan dalam benak kita. Jika kita menyadari bahwa kekhawatiran hanyalah ilusi, mengapa kita masih membiarkannya menguasai hidup kita? Mungkin karena kita percaya bahwa dengan mengkhawatirkan sesuatu, kita sedang melakukan sesuatu. Padahal, kekhawatiran bukan tindakan. Ia hanya lingkaran tanpa ujung yang menguras energi tanpa memberikan solusi. Sebaliknya, ketenangan adalah kunci untuk menghadapi ketidakpastian dengan bijaksana. Ketika kita mampu melihat kekhawatiran sebagai awan yang melintas di langit, hadir sebentar lalu menghilang, kita tak lagi terikat olehnya. Kita belajar untuk menerima bahwa hidup selalu mengandung ketidakpastian, tetapi itu bukan alasan untuk takut. Justru di dalam ketidakpastian, ada kemungkinan yang tak terhingga. Hidup tidak meminta kita untuk terus-menerus waspada terhadap bahaya yang belum tentu datang. Ia hanya meminta kita untuk hadir di sini, sekarang, dan melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Jika ada sesuatu yang bisa diperbaiki, maka perbaikilah. Jika ada langkah yang bisa diambil, maka ambillah. Tapi jika semua itu di luar kendali, biarkanlah hidup mengalir seperti adanya. Kekhawatiran mungkin mengetuk pintu pikiran kita, tapi kita selalu memiliki pilihan, membiarkannya masuk dan berdiam di dalamnya, atau sekadar mengakuinya, lalu melepaskannya pergi. Karena pada akhirnya, kekhawatiran bukanlah bagian dari solusi, ia hanyalah ilusi. Ada keheningan yang menenangkan ketika kita duduk di tepi sungai dan mengamati air yang mengalir. Ia tak pernah terburu-buru, tak pernah menentang arah, tak pernah bertanya kemana ia harus pergi. Ia hanya mengikuti jalannya, melewati bebatuan, berkelok mengikuti lekukan bumi, dan tanpa ragu, selalu menemukan samudra. Begitulah hidup, seperti air, ia akan selalu menemukan jalannya sendiri. Tapi mengapa kita seringkali tak percaya pada alur ini? Mengapa kita resah, seolah-olah kita harus selalu memaksa segala sesuatu berjalan sesuai rencana? Kita lupa bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya. Sama seperti sungai yang tak pernah tersesat, hidup juga tak pernah salah arah. Apapun yang terjadi, cepat atau lambat, segala sesuatunya akan menemukan tempatnya. Pikirkan sejenak tentang kekhawatiran di masa lalu. Hal-hal yang dulu begitu menyesakkan dada, yang membuat kita gelisah berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Kita takut tak akan menemukan jalan keluar, kita merasa terjebak dalam ketidakpastian. Namun kini, ketika kita melihat ke belakang,
Bukankah sebagian besar dari kekhawatiran itu telah sirna begitu saja? Bukankah banyak hal yang dulu terasa mustahil kini telah terselesaikan tanpa perlu kita paksa? Waktu adalah penyembuh terbaik. Ia bekerja dalam keheningan, tanpa terburu-buru, tanpa perlu diperintah. Luka yang dulu terasa begitu dalam perlahan memudar. Kesedihan yang dulu terasa begitu berat perlahan menjadi kenangan yang kita pahami dengan lebih bijak. Apa yang dulu tampak seperti akhir, ternyata hanya sebuah persimpangan menuju sesuatu yang lebih baik. Namun, seringkali kita kurang sabar. Kita ingin segalanya cepat selesai, ingin jawaban datang saat ini juga, ingin kehidupan bergerak sesuai ritme yang kita inginkan. Kita gelisah ketika sesuatu tampak tak bergerak, padahal mungkin itu bukan karena tak ada yang terjadi, melainkan karena kita belum cukup tenang untuk melihat prosesnya. Pohon yang kokoh tak tumbuh dalam semalam. Ia membutuhkan waktu bertahun-tahun, berakar dalam ke bumi, menjangkau cahaya dengan kesabaran. Begitu pula dengan kehidupan. Apa yang tampak seperti keterlambatan mungkin sebenarnya adalah bagian dari persiapan. Yang kita butuhkan bukanlah ketergesaan, melainkan kepercayaan bahwa segala sesuatu sedang berjalan sebagaimana mestinya. Hidup tidak meminta kita untuk memahami segala sesuatu dalam sekejap. Ia hanya meminta kita untuk percaya bahwa badai tak pernah bertahan selamanya, bahwa luka akan sembuh, bahwa jalan yang tampak buntu hari ini mungkin hanya sedang mengarah pada sesuatu yang lebih baik esok hari. Seperti air yang terus mengalir tanpa ragu, seperti pagi yang selalu datang menggantikan malam, hidup memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan segalanya. Yang perlu kita lakukan hanyalah bersabar, percaya, dan membiarkan waktu bekerja dengan keajaibannya. Kita sering kali berjalan dalam hidup ini dengan genggaman yang begitu erat, mencoba mengendalikan setiap langkah, memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, takut ada sesuatu yang melenceng dari keinginan kita. Kita berpikir bahwa dengan mengendalikan, kita bisa menghindari rasa sakit, menghindari kegagalan, menghindari ketidakpastian. Tapi semakin kita berusaha menggenggam, semakin banyak hal yang terasa lepas dari tangan. Seperti pasir yang tercecer di sela-sela jari saat kita menggenggamnya terlalu kuat, hidup pun demikian. Ia tidak diciptakan untuk dikendalikan dengan paksaan. Sebab, pada kenyataannya, banyak hal tidak berada dalam kuasa kita, dan semakin cepat kita menerima ini, semakin damai kita menjalani hidup. Ada keindahan dalam menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana. Tidak semua pintu harus terbuka untuk kita. Tidak semua jalan harus lurus tanpa hambatan. Terkadang, yang kita anggap sebagai kesalahan dalam hidup, sebenarnya adalah cara semesta mengarahkan kita ke tempat yang lebih baik. Pikirkan momen-momen di masa lalu ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Mungkin kita merasa hancur, merasa dikhianati oleh keadaan, merasa marah karena segalanya tak sesuai harapan. Namun kini, ketika kita melihat kembali, bukankah banyak dari kegagalan itu justru mengantarkan kita pada sesuatu yang lebih baik? Bukankah ada banyak hal yang dulu kita inginkan, tetapi kini kita sadari bahwa tidak mendapatkannya adalah anugerah? Orang yang terlalu ingin mengendalikan hidup justru seringkali menjadi yang paling menderita. Sebab, mereka terus berperang dengan hal-hal yang tidak bisa mereka atur. Mereka kecewa saat sesuatu tak berjalan sesuai harapan. Mereka merasa frustrasi saat rencana mereka berantakan. Padahal, mungkin saja yang mereka sebut kekacauan sebenarnya adalah kehidupan yang sedang bekerja dengan caranya sendiri. Ketika kita berhenti memaksakan, sesuatu yang ajaib terjadi, jalan yang dulu tampak buntu perlahan membuka, solusi yang dulu terasa mustahil tiba-tiba hadir dengan sendirinya. Seperti daun yang jatuh tepat pada waktunya, seperti angin yang bertiup tanpa paksaan, hidup memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Melepaskan kontrol bukan berarti menyerah. Ini bukan tentang berhenti berusaha atau membiarkan hidup berjalan tanpa arah. Ini tentang memahami bahwa ada batas antara apa yang bisa kita lakukan dan apa yang harus kita percayakan pada alur kehidupan. Kita berusaha sebaik mungkin, tapi kita juga memberi ruang bagi kehidupan untuk bekerja dengan ritmenya sendiri.
Ada kebebasan luar biasa dalam membiarkan diri mengalir bersama hidup, dalam menerima bahwa tidak semua hal harus kita genggam erat, dalam memahami bahwa tidak semua jawaban harus kita temukan hari ini, dalam meyakini bahwa hidup dengan segala ketidakpastiannya selalu membawa kita ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk selalu mengontrol, kita mulai merasakan ketenangan yang sebelumnya terasa jauh. Kita berhenti berjuang melawan arus dan mulai melihat bahwa kehidupan, sejak awal, selalu tahu kemana harus membawa kita. Pernahkah kita memperhatikan bagaimana danau yang tenang mampu memantulkan langit dengan sempurna? Airnya yang jernih, tanpa gelombang, mencerminkan awan dan matahari tanpa distorsi. Begitu pula dengan hidup, ketika hati kita tenang, kita bisa melihat segalanya dengan lebih jernih. Keputusan yang tadinya terasa sulit perlahan menjadi lebih jelas. Solusi yang sebelumnya tersembunyi mulai tampak. Ketenangan membuka ruang bagi keajaiban untuk hadir. Namun, seringkali kita terjebak dalam kegelisahan. Kita khawatir tentang masa depan, takut akan hal-hal yang belum terjadi, sibuk mencari kepastian di dunia yang tak pernah benar-benar bisa kita kendalikan. Kita lupa bahwa kehidupan memiliki caranya sendiri untuk mengatur segalanya. Seperti musim yang datang dan pergi dengan harmoni, seperti matahari yang selalu terbit setelah malam, hidup berjalan dalam ritme yang sempurna, kita hanya perlu percaya. Ketika kita mempercayai kehidupan, kita mengundang ketenangan masuk ke dalam diri. Dan dari ketenangan itulah, segala sesuatu menjadi lebih mudah. Pikiran yang jernih memungkinkan kita melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh kecemasan. Hati yang tenang memberi kita keberanian untuk melangkah tanpa dibebani oleh ketakutan. Betapa sering dalam hidup kita mengalami momen di mana sesuatu yang kita pikir tidak akan terselesaikan, ternyata menemukan jalannya sendiri. Betapa sering kita merasa terjebak dalam kesulitan, hanya untuk kemudian menyadari bahwa semuanya sedang diatur dengan cara yang jauh lebih baik daripada yang bisa kita rencanakan. Ini bukan sekadar kebetulan. Ada kekuatan yang bekerja dalam kehidupan. Dan semakin kita percaya, semakin kita membiarkan keajaiban itu mengalir. Bayangkan seseorang yang sedang berenang di sungai yang tenang. Jika ia panik, ia akan terus mengayuh dengan cemas, berusaha melawan arus, takut tenggelam. Namun, jika ia rileks dan mempercayakan dirinya pada air, tubuhnya akan mengapung dengan sendirinya. Begitu pula dengan hidup. Semakin kita melawan, semakin besar ketegangan yang kita rasakan. Tapi ketika kita percaya, ketika kita tenang, kita mulai merasakan bagaimana kehidupan sebenarnya selalu menopang kita. Keajaiban datang bukan dari ketergesaan, bukan dari kegelisahan, tapi dari ketenangan. Ada kekuatan luar biasa dalam sikap percaya bahwa segala sesuatu akan selesai dengan sendirinya. Bukan berarti kita diam tanpa usaha, tapi kita belajar untuk tidak mengisi hari-hari kita dengan kecemasan yang tidak perlu. Kita melakukan yang terbaik, lalu melepaskan, karena kita tahu bahwa hidup selalu memiliki caranya sendiri untuk mengatur segalanya. Terkadang, yang kita butuhkan bukanlah lebih banyak usaha, melainkan lebih banyak kepercayaan. Bukan lebih banyak kecemasan, melainkan lebih banyak ketenangan. Sebab, dalam ketenangan itulah kita benar-benar mampu merasakan keajaiban yang selama ini selalu ada, menunggu untuk kita sadari. Hidup selalu berjalan dengan caranya sendiri. Tetapi seringkali kita terlalu sibuk mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi hingga lupa menikmati apa yang sedang terjadi. Kekhawatiran adalah bayangan yang terus mengikuti, mengisi kepala dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban, membuat hati resah akan sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Tapi seperti awan yang melintas di langit, kekhawatiran bukan sesuatu yang harus kita genggam erat. Ia bisa kita biarkan berlalu, jika kita mau belajar bagaimana caranya. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat membantu kita berhenti hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran dan mulai percaya bahwa hidup selalu memiliki jalannya sendiri. Langkah pertama adalah latih kesadaran. Pikiran seringkali berlarian ke masa depan, menciptakan skenario yang belum tentu terjadi. Kita takut gagal sebelum mencoba.
takut kehilangan sebelum memiliki, takut tersesat sebelum melangkah. Namun, kehidupan yang nyata tidak berada di masa depan, ia ada di sini, di saat ini. Latihan kesadaran, mindfulness, membantu kita membawa kembali perhatian ke tempat di mana kehidupan benar-benar berlangsung, saat ini. Rasakan napas yang mengalir masuk dan keluar. Perhatikan suara di sekitar. Sadari bahwa pada detik ini, segalanya baik-baik saja. Jika kita mampu hidup satu momen dalam satu waktu, beban pikiran akan jauh lebih ringan. Langkah kedua adalah, buat jurnal rasa syukur. Berapa banyak hal yang dulu kita khawatirkan, tapi akhirnya terselesaikan dengan sendirinya. Berapa kali kita merasa takut menghadapi sesuatu, tetapi ternyata hasilnya jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Menulis jurnal rasa syukur membantu kita menyadari bahwa hidup selalu menemukan jalannya. Kita mencatat bagaimana sesuatu yang dulu kita takuti ternyata berlalu tanpa membawa kehancuran. Kita mengingat bagaimana, bahkan dalam saat-saat sulit, selalu ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Perlahan, kita belajar bahwa jika kehidupan telah menuntun kita sejauh ini, mengapa kita harus ragu bahwa ia akan terus membimbing kita? Langkah ketiga adalah, percayakan pada alur kehidupan. Air tidak pernah memaksa dirinya melewati batu. Ia mengalir, mencari jalan yang paling alami. Begitu pula hidup. Saat kita berhenti melawan dan mulai percaya, kita akan melihat bagaimana segala sesuatu memiliki ritmenya sendiri. Kita mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita selalu mendapatkan apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Kadang jalan yang kita tempuh berliku, tetapi di ujungnya, kita akan melihat bahwa setiap tikungan membawa kita lebih dekat ke tempat yang memang seharusnya kita tuju. Langkah keempat adalah, ubah perspektif. Pikiran kita memiliki kebiasaan buruk, selalu mengantisipasi kemungkinan terburuk. Ketika menghadapi sesuatu yang belum pasti, kita langsung berpikir, bagaimana jika semuanya gagal, atau bagaimana jika ini tidak berjalan sesuai harapan. Tapi bagaimana jika kita membalik pertanyaannya? Bagaimana jika semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana jika apa yang kita takutkan sebenarnya membawa kita ke sesuatu yang lebih besar? Bagaimana jika hidup ternyata jauh lebih murah hati daripada yang kita kira? Ketika kita mulai melihat kemungkinan baik dalam setiap situasi, sesuatu berubah dalam diri kita. Bukan hanya lebih sedikit kecemasan, tetapi juga lebih banyak keberanian, lebih banyak ketenangan, lebih banyak ruang untuk percaya. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang menghindari ketidakpastian, melainkan tentang belajar menari di dalamnya. Kita tidak bisa mengendalikan segalanya, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menghadapinya. Kita bisa memilih untuk mengisi hari-hari kita dengan kekhawatiran yang sia-sia, atau kita bisa memilih untuk percaya bahwa apapun yang terjadi, kita akan selalu menemukan jalan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.